Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video ini kami akan menjelaskan proses akses website menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi pembahasan itu dimulai dari proses DNS, koneksi HTTP atau HTTPS, hingga website berhasil ditampilkan pada browser. Selain itu, kami juga akan menjelaskan paket yang berjalan pada setiap layar TCP/IP beserta jalur router yang dilewati. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andi Putu Windy Agesta Pratami dengan NIM 251510106 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agung Istri Penyandari, NIM 251510109. Perkenalkan, saya Nika Dewi Anda Kanyasari dengan NIM 25151101088. Baik, di sini kami akan memulai dengan menggunakan real time mode, yaitu kita akan pertama mengklik PC 0, kemudian klik web browser, kemudian kita ketik alamat webnya yaitu TPS maka akan muncul tampilan web langsung seperti ini. Kita close. Kemudian kami akan mencoba menggunakan mode simulasi. Jadi kita akan reset simulasinya terlebih dahulu. Kemudian event listnya sudah diatur, yaitu menggunakan DNS, HTTP, dan HTTPS. Kemudian kita klik PC 0, kita klik web browser, kemudian masukkan alamat webnya. Maka akan muncul paket yang akan dikirimkan dari PC 0 menuju server. Jadi pada paket ini PC 0 itu mengirimkan DNS request untuk mencari alamat IP dari website yang akan diakses. Di layar 7 digunakan protokol DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Di layar 4, digunakan protokol UDP dengan source port 10033 dan destination port 53. Selanjutnya, di layar 3, terlihat source IP 192.168.1.10 sebagai alamat IP PC 0 dan destination IP 100.100.100.100 sebagai alamat DNS server. Pada layar 2, digunakan protokol Ethernet 2 dengan source MAC 001.C9CC89D5 dan destination MAC 0040.0B00.5301 sebagai alamat perangkat tujuan berikutnya atau gateway. Terakhir, pada layar 1, paket dikirimkan melalui port fast Ethernet menuju jaringan untuk diteruskan ke DNS server. Kemudian, paket akan menuju ke switch 1. Jadi paket sampai di switch 1. Jadi pada perangkat switch 1, paket DNS request dari PC 0 diterima melalui port fast Ethernet 0-2 dan diteruskan keluar melalui port fast Ethernet 0-1 menuju perangkat berikutnya. Pada layar 2 digunakan Ethernet 2 header dengan source MAC address 0001.C9cc.8925
maksudnya 89D5 sebagai alamat MAC PC0 perangkat tujuan berikutnya. Switch bekerja pada data link layer sehingga hanya membaca dan meneruskan frame berdasarkan MAC address tanpa mengubah informasi pada layer 3 maupun layer 4. Nah, pada paket ini, router IndiHome menerima paket dari perangkat sebelumnya melalui port gigabit Ethernet 1/0/1. Di layer 3, terlihat source IP 192.168.1.10 sebagai alamat IP PC0 dan destination IP itu 100.100.100.100 sebagai alamat tujuan. Router kemudian membaca alamat IP tujuan untuk menentukan jalur pengiriman paket ke jaringan berikutnya. Selanjutnya pada layar 2, router membentuk header Ethernet 2 baru dengan source MAC 0040 0B00.530C dan destination MAC 00D0.97A4.359C. Kemudian sesuai dengan perangkat pada segmen jaringan berikutnya, terakhir pada layar 1 paket diteruskan melalui port gigabit Ethernet 1/0/12 menuju jaringan berikutnya hingga mencapai server. Selanjutnya, jadi paket sampai di Telkom. Nah, jadi pada perangkat Telkom tidak terlihat adanya perubahan pada paket. Oke, jadi kita lihat isi dari gininya. Jadi pada perangkat di Telkom itu tidak terlihat adanya perubahan pada paket karena perangkat ini hanya berfungsi sebagai switch yang bekerja pada layer 2 atau data link. Switch itu tidak mengubah alamat IP maupun isi paket, melainkan hanya meneruskan frame berdasarkan alamat MAC tujuan yang terdapat pada Ethernet header. Oleh karena itu, informasi pada in layer dan out layer tetap sama, hanya port masuk dan port keluar yang berbeda sesuai pengiriman paket. Kemudian selanjutnya, oke, jadi pada paket ini paketnya sudah sampai di Undixa. Oke, jadi pada paket ini router Undixa menerima paket dari perangkat sebelumnya melalui port gigabit Ethernet 1/011. Jadi di layer 3 itu terlihat source IP 192.168.1.10 dan destination IP itu 100.100.100.100. Router itu menggunakan informasi alamat IP tersebut untuk menentukan jalur pengiriman menuju tujuan. Selanjutnya pada layer 2, router membentuk header Ethernet 2 baru dengan source MAC 000A F3A8.7C0C dan destination MAC 0030.F255.217C. Sesuai perangkat pada segmen jaringan berikutnya, terakhir pada layar 1 paket diteruskan melalui port gigabit Ethernet 1/0/12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan paket dari Undixa menuju ke switch 0. Nah, pada perangkat switch 0, frame yang diterima melalui port fast Ethernet 0/11
perangkat ini bekerja pada layer 2 yaitu data link sehingga hanya membaca alamat MAC tujuan untuk menentukan port keluarnya. Nah, terlihat bahwa header Ethernet 2 tidak mengalami perubahan, yaitu source match tetap 000A.F3A8.7C0C dan destination MAC-nya tetap 0030.F255.217C. Hal ini terjadi karena switch tidak melakukan proses routing atau mengubah isi frame, melainkan hanya meneruskan frame ke port fast Ethernet 0-12 sesuai dengan tabel MAC address yang dimilikinya. Nah, kemudian dari switch paket akan menuju ke server. Pada paket ini, DNS server menerima DNS request dari PC0 melalui port fast Ethernet 0. Di layer 7 digunakan protokol DNS untuk memproses permintaan penerjemahan nama domain menjadi alamat IP. Nah, pada layer 4 terlihat bahwa paket masuk menggunakan UDP dengan source port 1033 dan destination port 53. Yang menunjukkan bahwa permintaan dikirim oleh PC0 ke layanan DNS. Kemudian setelah permintaan diproses, server akan mengirimkan DNS reply sehingga source port berubah menjadi 53 dan destination port menjadi 1033. Di layer 3, source IP dan destination IP juga bertukar, yang dimana dari semula source IP-nya yaitu 192.168.1.10 dan destination IP-nya yaitu 100.100.100.100 menjadi source IP 100.100.100.100 dan destination IP-nya yaitu 192.168.1.10. Pada layer 2, alamat MAC juga berubah menyesuaikan arah pengiriman balasan, yaitu dari source MAC 0030.f255.217c dan destination MAC-nya yaitu 000A.f3a8.7coc. C0C. Terakhir, paket akan dikirim kembali melalui port fast Ethernet 0 menuju PC0 sebagai respon atas permintaan DNS. Baik, setelah sampai di server, paket akan kembali menuju ke PC0. Nah, setelah sampai di PC0 akan menerima DNS reply dari DNS server melalui port fast Ethernet 0. Di layer 7 digunakan protokol DNS yang menunjukkan bahwa server telah memberikan hasil penerjemahan nama domain menjadi alamat IP. Pada layer 4 digunakan protokol UDP dengan source port yaitu 53 dan destination port yaitu 1033 yang menandakan bahwa balasan dikirim dari layanan DNS menuju port asal yang digunakan oleh PC0. Nah, selanjutnya pada layer 3 terlihat bahwa source IP yaitu 100.100.100.100 sebagai alamat DNS server dan destination IP-nya yaitu 192.168.1.10 sebagai alamat PC0. Pada layer 2 digunakan protokol Ethernet 2 dengan source match yaitu 0040.0B00.5301 dan destination MAC-nya yaitu 0001.C9CC.89D5. Nah, kemudian pada layer 1, paket diterima melalui port fast Ethernet 0 sehingga informasi alamat IP hasil proses DNS dapat digunakan oleh PC0 untuk melanjutkan komunikasi dengan server tujuan. Nah, setelah proses DNS selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses HTTPS.
Pada tahap DNS ini, browser belum menampilkan halaman website karena DNS hanya bertugas menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP server tujuan. Nah, setelah alamat IP diperoleh, browser akan melanjutkan komunikasi menggunakan protokol HTTPS untuk meminta isi website. Oleh karena itu, halaman web baru akan muncul saat proses HTTPS berlangsung karena server mulai mengirimkan data website ke browser. Pada proses HTTPS pertama, yaitu dimulai dengan dari page 0 akan menuju ke switch 1. Pada paket ini, PC 0 akan mengirimkan HTTPS request menuju server website. Di layer 7, digunakan protokol HTTPS sebagai protokol aplikasi untuk mengirimkan permintaan secara aman menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Di layer 4 digunakan protokol TCP dengan source port yaitu 1033 dan destination port yaitu 443 karena layanan HTTPS berjalan pada port 443. Selanjutnya di layer 3 terlihat source IP yaitu 192.168.1.10 sebagai alamat PC 0 dan destination IP yaitu 100.100.34.56 sebagai alamat server tujuan. Pada layer 2, frame menggunakan alamat MAC 001.c9cc.89d5 sebagai MAC address PC 0 dan 0040.0b00.5301 sebagai MAC address tujuan berikutnya. Paket kemudian dikirimkan melalui port jaringan menuju switch agar dapat diteruskan ke perangkat berikutnya. Nah, ketika sudah sampai di Unixa, paket HTTPS telah diterima oleh perangkat Unixa atau di switch. Nah, di layer 1 ini akan terlihat paket masuk melalui gigabit Ethernet 1/0/6. Kemudian, switch akan memproses frame yang diterima. Pada layer 2, switch membaca alamat MAC sumber yaitu 00.9a60.5dd0 dan MAC tujuan yaitu 000a.f3a8.7c06. Lalu akan meneruskan frame ke port yang sesuai tanpa mengubah informasi pada layer 3 sehingga source IP tetap 192.168.1.10 dan destination IP-nya yaitu tetap 100.100.34.56. Setelah menentukan jalur yang benar berdasarkan table MAC address, switch akan meneruskan paket keluar melalui gigabit Ethernet 1/0/12 menuju perangkat berikutnya hingga mencapai server. Nah, setelah paket HTTPS dikirim dari PC 0 melalui switch 1, paket kemudian akan diteruskan melewati jaringan Unixa hingga mencapai switch yang terhubung dengan server. Karena perangkat-perangkat yang dilewati hanya berfungsi meneruskan paket berdasarkan alamat tujuan, pembahasan jadi difokuskan hanya pada saat paket berada di switch Unixa dan juga sebelum diteruskan ke server. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya giliran saya. Pada tahap ini, paket HTTPS telah berhasil diterima oleh server. Di layer 7 digunakan protokol HTTPS untuk memproses permintaan yang dikirim oleh klien secara aman menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Pada layer 4 terlihat protokol TCP dengan source port 1033 dan destination port 443 yang menunjukkan bahwa request berasal dari port sementara milik PC 0 menuju HTTPS pada server. Selanjutnya, di layer 3 source port IP
2.168.1.10 dan destination IP 100.100.34.56 sebagai alamat server. Pada layer 2, verb diterima dengan MAC address sumber 000a.f3a8.70k dan MAC address tujuan 00e.f9a9.43b1. Kemudian diterima melalui interface Fast Ethernet. Setelah request diproses, server membentuk paket balasan dengan membalik alamat sumber dan tujuan, sehingga pada outlier source IP berubah menjadi 100.100.34.56 dan destination IP 192.168.1.10. Sedangkan pada layer 4, source port berubah menjadi 443 dan destination port berubah menjadi 1033. Paket balasan ini kemudian dikirim kembali menuju PC 0. Pada tahap ini, HTTPS respon dari server telah kembali dan diterima oleh PC 0. Di layer 7 masih menggunakan protokol HTTPS karena server mengirimkan respon terhadap permintaan sebelumnya. Pada layer 4 terlihat source port 443 dan destination port 1033 sebagai port yang sebelumnya digunakan oleh PC 0 saat mengirimkan request. Di layer 3, source IP berubah menjadi 100.100.34.56 dan destination IP 192.168.1.10 sebagai alamat server. Sedangkan pada layer 2, MAC address sumber adalah 004.0.b.5301 dan alamat tujuan dan MAC address tujuan 001.k9kk.89d5. Dan setelah frame melalui Fast Ethernet, data kemudian diproses hingga layer 7 sehingga halaman web diminta dapat ditampilkan di browser pengguna. Pada tahap ini terlihat bahwa browser sudah menampilkan halaman website UAS kelompok 6. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi HTTPS telah berhasil dilakukan dan server mulai mengirimkan isi halaman web ke browser. Karena proses pengiriman data masih berlangsung, browser menampilkan halaman secara bertahap hingga seluruh konten selesai dimuat. Setelah proses HTTPS, kembali muncul paket DNS karena browser masih melakukan pencarian alamat IP untuk sumber daya lain yang dibutuhkan oleh website. Hal ini merupakan proses yang normal dalam komunikasi jaringan dan memastikan seluruh konten website dapat dimuat dengan baik. Pada tahap ini terlihat banyak paket HTTPS pada event list karena browser dan web server saling bertukar data secara bertahap. Browser mengirim permintaan untuk mengubah halaman website, kemudian server membalas dengan mengirimkan isi website seperti halaman HTML, teks, gambar, dan elemen lainnya. Proses pengiriman data tersebut tidak dilakukan dalam satu paket, melainkan dibagi menjadi beberapa paket agar data dapat dikirim dengan lebih efisien dan andal. Oleh karena itu, jumlah paket HTTPS yang muncul pada event list menjadi lebih banyak dibandingkan paket DNS.
Pada tahap ini, seluruh proses komunikasi antara Pisindol dan juga web server telah selesai dilakukan. Browser telah berhasil menerima seluruh data website melalui protokol HTTPS sehingga halaman web dapat ditampilkan dengan lengkap. Selanjutnya, muncul notifikasi buffer full yang menandakan bahwa event list pada Cisco Packet Tracer telah mencapai batas maksimum penyimpanan paket. Hal ini bukan merupakan kesalahan pada jaringan atau konfigurasi, melainkan menunjukkan bahwa seluruh proses simulasi telah selesai direkam hingga kapasitas maksimum. Di sini kita close dan kembali ke halaman website. Website berhasil ditampilkan secara lengkap pada browser PC0. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses komunikasi menggunakan protokol HTTPS telah berhasil dilakukan. Browser menerima seluruh data dari web server sehingga seluruh isi website dapat dimuat dan ditampilkan sempurna kepada pengguna melalui koneksi yang aman atau secure. Baiklah, berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa proses mengakses website tidak langsung menuju server. Komputer terlebih dahulu melakukan proses DNS untuk memperoleh alamat IP dari nama domain. Setelah alamat IP diproses, komputer membangun koneksi TCP kemudian mengirimkan request HTTPS menuju server. Paket melewati beberapa router hingga akhirnya web server mengirimkan halaman website yang kemudian ditampilkan pada browser. Baik, sekian pemaparan dari kami ucapkan terima kasih.